Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu nanti apa yang kita dengan kita berdoa. Saya diminta memberikan pengantar luar biasa hari ini. Kita diajak untuk berkontemplasi. Bangsa ini jika ingin besar tidak bisa diderek hanya dengan konsentrasi, tapi juga harus dengan kontemplasi. Bangsa yang telah mengedepankan konsentrasi tanpa kontemplasi menjadi bangsa yang kering. Makanya itu acara seperti ini sangat luar biasa, mengingatkan kita bahwa bangsa ini harus meniru apa yang pernah dilakukan 4.600 tahun di moyang kita terdahulu, mempertahankan hidupnya dengan mengkombinasikan konsentrasi dan kontemplasi. Kerusakan alam semesta karena kita terlalu banyak menggunakan otak kiri yang Allah berikan pada diri kita. Pada di samping otak kiri ada juga otak kanan. Otak kiri efektif digunakan untuk berkonsentrasi. Otak kanan lebih efektif digunakan untuk berkonsentrasi. Konsentrasi tanpa kontemplasi, dunia ini akan kembali. Dunia ini cepat rusak dan semuanya akan dijadikan hanya sebagai objek. Tapi kalau kita menggunakan kontemplasi, bumi dan bumi ini akan menjadi sahabat kita, akan menjadi pandangan kita dalam rangka melangsungkan kehidupan bersama. Di dalam pandangan semua agama tidak ada benda mati. Lihat apa yang ditampilkan dari orang berbeda. Diminta kita untuk juga membangkitkan kesadaran consciousness kita yang sangat dalam. Kesadaran itu adalah namanya kontemplasi. Konsentrasi adalah fokus pada satu objek dengan menggunakan akal. Kontemplasi fokus memperhatikan satu objek dengan menggunakan emosi perasaan. Kalau bangsa ini terlalu kita dihidupi oleh konsentrasi, maka ajaran keadaban publik nanti akan tersingkirkan. Alam semesta ini akan cepat rusak karena alam ini hanya tampil sebagai objek. Memang alam ini diciptakan untuk manusia, tapi tidak semena-mena manusia itu seharusnya harus memperlakukan alam itu semata-mata hanya sebagai objek. Alam adalah panah. Alam adalah lokus untuk memanifestasikan diri sebagai hamba. Tanpa alam yang sehat, tidak mungkin ada manusia yang sehat. Karena itu konsentrasi kata kunci. Terlalu banyak orang berbicara tentang cinta, tapi tidak tahu. Karena itu Kementerian Agama mencoba untuk berpikir baru. Cinta harus dikumpulkan, supaya bisa terbentuk. Maka itu kami Kementerian Agama memperkenalkan satu sebuah kurikulum cinta. Apa maksud? Terkadang kita tidak sadar mengajarkan agama kepada murid-murid, kepada para mahasiswa. Tapi kita tidak sadar bahwa yang kita ajarkan itu benci terhadap agama lain. Mengajarkan kebencian yang bertentangan dengan agama. Justru karena itu
kurikulum kita perlu ditata sedemikian rupa bagaimana supaya perbedaan ini diramu menjadi sebuah lukisan. Kebinekaan ini adalah lukisan pula, tidak boleh ada siapapun yang merusak. Indonesia ini adalah lukisan Tuhan yang terindah di dunia ini. Jangan kita merusak. Karena itu Bapak Ibu sekalian, ada kesempatan yang sangat penting ini. Mari kita mengajak rekan kita untuk sering-sering berkontemplasi. Tidak mungkin kita bisa menyelamatkan alam ini hanya dengan mengandalkan bahasa politik, bahasa birokrasi. Tapi kita memerlukan bahasa agama. Religious language itu sangat efektif mengajak orang sadar perlindungan kita. Tidak mungkin alam semesta ini akan lestari tanpa merubah sistem ideologi. Tuhan kita apapun agama kita. Tuhan kita itu lebih menonjol sebagai the mother of God. Semua kita di sini menganggap Tuhan kita itu lebih menonjol sebagai Tuhan feminin, bukan Tuhan maskulin. Semua kitab suci itu kitab feminin, bukan kitab maskulin. Tapi kenapa umat itu super maskulin? Buat siapa yang dicontoh umat ini? Tuhannya begitu lembut. Kitab sucinya begitu feminin, begitu lembut. Tapi kita umat memperlakukan alam, bahkan memperlakukan saudaranya sendiri, itu sangat tega dan super maskulin, sangat sakit. Makanya kita perlu melakukan transformasi teologi dari teologi maskulin kepada teologi feminin. Itulah ekoteologi yang kita kembangkan di Kementerian Agama dalam rangka menyukseskan dan dalam rangka mendukung program Bapak Prabowo sebagai presiden yang luar biasa. Bapak Ibu sekalian, kita bersyukur di Indonesia. Saya baru membaca sejumlah negara, ada sejumlah negara di Afrika biasa kecil, listriknya hanya nyala 3 hari sehari semalam dalam seminggu. Ada listriknya hanya menyala di malam hari, tidak sanggup untuk membiayai listrik yang menyala di siang hari. Sejumlah pegawai tidak bisa lagi dibayar penuh, dan diplomat mereka itu ditarik sebagian karena tidak sanggup negerinya membiayai ongkos. Dalam posisi seperti ini ada namanya Indonesia yang memberikan makanan gratis kepada mereka yang tidak mampu, bergizi. Di negeri ini ada sekolah rakyat yang dibangun, semuanya serba gratis. Dan semestinya di Indonesia tidak akan terjadi seperti itu. Inilah Bapak Presiden. Ada namanya sekolah Garuda. Anak-anak pintar kita bermimpi untuk sekolah-sekolah yang bisa terbaik, terkemuka, tidak punya uang. Ada sekolah Garuda. Coba kita lihat, mana ada negara seperti ini. Begitu ada longsor, BBB langsung membangunkan rumah darurat. Begitu ada kebakaran, BBB langsung memberikan makanan bergizi. Begitu ada kecelakaan, begitu ada pesantren yang roboh, maka 24 jam badan ini berjibaku untuk menyelesaikan mereka. Inilah yang kita nikmati dan yang harus kita syukuri. Bapak Ibu sekalian, mari kita bersyukuri nikmat ini. Jangan menutup mata, jangan menutup batin kita bahwa ada sesuatu yang Allah dan Tuhan anugerahkan di bangsa ini yang kontras dengan apa yang dialami di negara-negara kita. Itu negara besar. Lihatlah saja Turki. Inflasinya itu 24. Mesir termasuk salah satu negara kaya. Inflasinya itu adalah 6. Pertumbuhannya sekitar 1. Pengungsinya 12 juta. Bagaimana bisa mereka menikmati kehidupan yang normal?
yang dipadati dengan pengungsi dari Syria, dari Lebanon, dari Sudan, bahkan Sudan, Tahsin, kita nggak tahu berapa negara di Sudan sekarang. Semua oposisinya menciptakan satu konflik militer. Maka itu kesempatan yang sangat penting ini kami menghimbau kepada kita semuanya. Mari kita sadar bahwa jangan-jangan negeri kita yang terbaik di muka bumi. Mari kita syukur. Mari itu, makanya itu Bapak sekalian, izinkan saya memimpin doa. Meskipun juga tadi sudah berdoa sebetulnya, tapi saya mau kepada kita semuanya. Mari dengan penuh penuhan batin kita. Mari kita berdoa. Betul-betul jadikan nurani kita itu memohon kepada Tuhan. Saya ingin tambahkan sedikit. Perbanyaklah tempat-tempat berdoa. Saya yakin betul. Lebih baik rumah-rumah tempat berdoa berbalik daripada rumah-rumah preman, rumah-rumah jemaah, rumah-rumah narkoba. Semakin banyak orang berusaha untuk mendekati Tuhannya, maka akan menjanjikan kesejahteraan negeri. Karena itu Bapak Ibu sekalian, mari kita memberikan support terhadap siapapun yang ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada Tuhan yang Maha Kuasa, kepada Tuhan yang Dia hidup. Kita sangat yakin bahwa makin banyak tempat-tempat berdoa kepada Tuhan, makin banyak tempat penyadaran diri terhadap Tuhan. Itu lebih baik diperbanyak daripada rumah preman yang mengajak orang menjauhi Tuhan. Mari Bapak Ibu sekalian, jangan pernah berpisah dengan Tuhan kita masing-masing. Jangan pernah berjauhan dengan Tuhan kita kalau kita ingin selamat di dunia dan juga sampai ke akhir. Selanjutnya mari kita berdoa bagi yang beragama Islam. Ya, mari kita wani ilmu doa induknya semuanya doa itu adalah surah Al-Fatihah dan tentunya mereka disesuaikan dengan agamanya dan keyakinan kita masing-masing. Kita tahu persis bahwa Tuhan kita seperti sama, Dia dengan bahasa berbeda.